Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miranda Talita Savitri dengan NIM 215135156. Berasal dari program studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal saya dengan judul Identifikasi Pencemar Organik Limbah Domestik dan Mikroplastik di Sungai Cede, Yogyakarta. Lalu selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang ini terdapat 3 poin. Yang pertama, peningkatan aktivitas pembangunan ekonomi tata guna lahan dan meningkatnya pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan tingginya tekanan sungai terhadap lingkungan. Lalu yang kedua ini pencemar organik ini berfokus pada limbah domestik yang benar limbah dari rumah tangga. Lalu selanjutnya ada mikroplastik merupakan remahan atau serpihan kecil yang berukuran kecil, kurang lebih dari 5 milimeter dan banyaknya ekosistem perairan yang tersebut menganggap plastik tersebut menjadi pakan bagi hewan, tumbuhan, dan lainnya. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya terbagi menjadi 2 poin yang dimana bagian pertama ini bagaimana jenis suara dari mikroplastik pada air Sungai Code, Yogyakarta. Lalu yang kedua bagaimana keberadaan pencemar organik limbah domestik pada air Sungai Code. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ini menganalisa jenis warna dari mikroplastik pada air Sungai Code. Lalu yang kedua menganalisa keberadaan pencemar organik dari limbah domestik pada air Sungai Code, Yogyakarta. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ini adalah memberikan informasi terkait pencemar organik limbah domestik dan mikroplastik secara bersamaan di sekitar penduduk Sungai Code. Lalu yang kedua ini mengidentifikasi warna jenis yang terdapat pada mikroplastik dan limbah domestik dalam Sungai Code. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup ini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama ini ruang lingkup materi. Yang di mana ruang lingkup materi ini membahas tentang keberadaan mikroplastik dan pencemar organik secara co-occurrence. Yang ini itu mikroplastik dan limbah domestik ini terjadi secara bersamaan. Lalu yang kedua ini adalah ruang lingkup lokasi dan waktu penelitian. Ruang lingkup lokasinya itu yaitu Sungai Code dengan waktu penelitian itu bulan Oktober 2024 sampai Februari 2025. Lalu selanjutnya pengambilan sampel. Pengambilan sampel ini dari hulu hingga hilir Sungai Code. Pengambilan sampel ini dilakukan pada 5 hari. Lalu selanjutnya ruang lingkup pengujian sampel ini menggunakan mikroskop FTIR atau infrared dan spektrofotometri UV vis. Lalu selanjutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini yang pertama ini mikroplastik. Mikroplastik ini suatu gambaran plastik yang menyebabkan kerusakan ekologis yang disebabkan oleh sampah plastik. Lalu klasifikasi mikroplastik ini digolongkan menjadi beberapa golongan. Yang pertama dari ukuran, bentuk, dan warna. Lalu selanjutnya ada keberadaan mikroplastik di lingkungan. Keberadaan mikroplastik di lingkungan ini banyaknya penggunaan kemasan plastik di lingkungan dan masyarakat Sungai Code yang melakukan pembuangan sampah plastik secara sembarangan. Lalu yang keempat ini ada dampak mikroplastik. Dampak mikroplastik ini dapat menyebabkan masuknya mikroplastik ke tubuh biota akan merusak pencernaan dan dengan kadar hormon steroid mem mempengaruhi reproduksi pada, biota-biota laut. Lalu selanjutnya ada FTIR ini Fourier Transform Infrared yaitu metode yang digunakan untuk, alat untuk mengukur atau mengidentifikasi, mikroplastik. Lalu yang keenam ini ada pencemar organik. Pencemar organik yang digunakan ini adalah limbah domestik, yang di mana limbah domestik ini limbah yang berasal dari aktivitas manusia yang alami yang mencemari lingkungan berbahaya bagi makhluk hidup atau sekitarnya. Lalu selanjutnya ada keberadaan limbah domestik di air. Keberadaan limbah domestik ini menjadi efek negatif bagi lingkungan dan sekitarnya. Itu contohnya itu seperti adanya penurunan kualitas air sungai. Lalu selanjutnya ada dampak limbah domestik ini terjadinya eutrofikasi yang dimana disebabkan oleh air sungai mengalir ke air laut seperti limbah bahan kimia yang berasal dari manusia dan hewan. Contohnya deterjen yang sering sekali banyak ditemukan di Sungai Code. Menurut Niswati et al. 2024. Lalu selanjutnya ada Sungai Code. Di sini penelitiannya pada Sungai Code yang di mana Sungai Code ini banyaknya limbah domestik yang di mana kanan kiri dari Sungai Code ini dikelilingi oleh banyaknya pemukiman. Lalu selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian ini yang digunakan adalah ada 3. Yang pertama itu waktu dan lokasi. Waktu dan lokasi ini sudah dijelaskan sebelumnya yaitu bulan Oktober 2024 hingga Februari 2025 dengan lokasi penelitian Sungai Code dan untuk penelitian sampelnya itu di Laboratorium Universitas Islam Indonesia. Teknik lingkungan dan alat dan bahannya ini sebagai berikut. Lalu metode penelitiannya ini menggunakan deskriptif, kuantitatif, dan survei. Lalu selanjutnya proses penelitian. Proses penelitian ini yang pertama dari mulai lalu studi literatur, pelaksanaan. Pelaksanaan ini terbagi menjadi 2 yaitu survei lokasi dan variabel. Variabel ini 3 titik X, Y, Z, hulu, tengah, dan hilir. Lalu survei lokasinya itu Sungai Code, lalu sampling air limbah domestik dan mikroplastik secara bersama atau co-occurrence. Lalu selanjutnya analisis data. Analisis data ini ada 2, primer dan sekunder. Yang pertama ini primer ahli limbah domestik, jumlah mikroplastik, akar mikroplastik. Lalu yang sekunder ini
analisa bentuk-bentuk mikroplastik yang seperti berbentuk film, fiber, atau lainnya. Lalu adanya air limbah domestik sesuai baku mutu atau tidak. Lalu yang terakhir ini ada pengujian di laboratorium yang di laboratorium ini ada tiga yaitu metode FITR untuk mikroplastik sendiri, NOAA untuk mikroplastik juga, dan untuk mikroplastik ini belum belum ada untuk SNI-nya. Lalu selanjutnya UV vis untuk eh, air limbah. Berikut adalah referensi yang digunakan pada penulisan proposal ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.